Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melati Putri Manurung, mahasiswi pendidikan geografi dari Universitas Negeri Medan. Video kali ini membahas tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus, karena bentuknya memutar dan berlangsung secara berkelanjutan. Adapun proses siklus hidrologi yaitu yang pertama adalah evaporasi transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau lebih dikenal dengan kata pengambulan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Ketiga, presipitasi. Presipitasi terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Selain proses utama yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa proses lain yang terkait dengan siklus hidrologi, yaitu intersepsi, yaitu air hujan terjebak di atas tanaman kemudian menguap sebelum mencapai tanah. Adveksi merupakan awan bergerak menuju tempat lain karena bantuan angin. Runoff merupakan air bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Infiltrasi, yaitu air yang meresap ke dalam pori-pori tanah. Jenis-jenis siklus hidrologi. 1. Siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi berawal dari penyinaran matahari terhadap samudra atau laut yang menimbulkan penguapan dan terbentuklah awan. Karena awan jenuh, maka terjadilah hujan di laut tanpa melalui daratan. 2. Siklus sedang. Pada siklus ini, terjadi proses penguapan di laut yang membentuk awan dan kemudian dibawa oleh angin ke daratan. Karena awan dalam kondisi jenuh air, maka terjadilah hujan di daratan. Air hujan ini kemudian membentuk aliran sungai, dan aliran permukaan yang lain kembali mengalir ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus ini terjadi diawali dengan penguapan perairan yang membentuk awan. Awan yang terbentuk di lautan tersebut dibawa oleh angin ke daratan. Awan mengalami kondensasi sampai kondisi jenuh air sehingga menjadi hujan. Pada kondisi suhu mencapai titik beku, awan dapat membentuk menjadi kristal-kristal es dan terjadilah hujan salju. Hujan baik air maupun salju yang sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah. Sebagian air yang meresap tersimpan dalam tanah menjadi air tanah, dan sebagian lagi mengalir ke laut.